Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Yuniatin Zahro, kelas C dengan nomor induk mahasiswa 20383032090, program studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Rozi, MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan syariah yang terdiri dari 4 faktor utama, yaitu ada likuiditas, profitabilitas atau rentabilitas, ada solvabilitas dan aktivitas. Namun fokus saya di sini hanya akan menjelaskan tentang profitabilitas atau rentabilitas. Baik, yang pertama langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu atau masa sekarang. Adapun tujuan analisis laporan keuangan secara umum yaitu analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan menurut para ahli, yang di sini saya mengambil menurut Kasmir. Yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, modal, kewajiban maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan tersebut. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang terakhir, digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah mereka capai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang ada pada analisis laporan keuangan atau rasio yang ada dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio profitabilitas atau rentabilitas, yang kedua ada rasio likuiditas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, dan yang keempat ada rasio aktivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas atau rentabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas atau kegiatan bisnisnya. Nah, selain itu, rasio ini memberikan suatu informasi tentang ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar komponen pada laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan komparatif dan laporan laba rugi komparatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio rentabilitas atau profitabilitas. Nah, yang pertama di sini ada return on asset atau ROA. Return on asset ini atau hasil pengembalian atas aset, yaitu rasio yang bertujuan untuk menilai tingkat kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. Nah, di sini cara untuk menghitung return on asset ini atau ROA, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Nanti akan ditemukan hasil dari laba bersih perusahaan tersebut. Yang kedua di sini ada return of equity atau ROE, yaitu hasil pengembalian atas ekuitas yang berfungsi sebagai penilaian tingkat kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi total equity dikalikan 100%. Dan nanti akan ditemukan
hasilnya. Selanjutnya yang ketiga di sini yaitu ada gross profit margin, yaitu yang dikenal sebagai margin laba kotor, adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur besaran persentase dari laba kotor atas penjualan bersih perusahaan. Adapun rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikalikan 100%, dan nanti juga akan ditemukan hasilnya untuk menentukan laba kotor dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada operating profit margin atau yang sering disebut dengan margin laba operasional, adalah rasio yang difungsikan sebagai pengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Adapun cara perhitungan operating profit margin yaitu operating profit margin sama dengan laba operasional dibagi penjualan bersih dikalikan 100%, yang nantinya akan ditemukan hasil dari penjualan persentase laba penjualan bersihnya. Dan yang terakhir yaitu ada net profit margin atau laba bersih, adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur tingginya persentase laba bersih atau penjualan bersih. Adapun di sini dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikalikan 100%, yang nantinya akan ditemukan persentase laba bersihnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk analisis laporan keuangan, yang di sini saya menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.